semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Kamila Dewi, NIM 672019-221. Saya dari Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teknik Informatika, jurusan Teknik Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem operasi. Mari kita mulai. Secara umum, ada 3 elemen yang membangun sistem operasi, yang disebut dengan modulur karena dapat dikembangkan secara terpisah. Elemen-elemen tersebut antara lain 1. Kernel, yang kedua user interface, yang ketiga sistem manajemen. Tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Menurut Avi Silberschatz, Peter Galvin, dan Greg Gagnell, sistem operasi mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen proses. Proses adalah suatu keadaan ketika sebuah program dieksekusi yang biasanya membutuhkan beberapa sumber daya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas, dan perangkat input dan input-output. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses antara lain pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme proses sinkronisasi dan komunikasi, dan yang terakhir menyediakan mekanisme penanganan deadlock. Selanjutnya adalah manajemen memori utama. Memori adalah sebuah array besar yang berupa word atau byte yang mempunyai alamat sendiri-sendiri. Memori utama adalah tempat untuk menyimpan data-data yang akan diakses oleh CPU atau perangkat input-output. Memori utama sendiri itu termasuk ke dalam penyimpanan sementara, yang artinya data akan terhapus jika perangkat atau sistem berhenti. Aktivitas-aktivitas yang terkait dengan manajemen memori utama antara lain menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakan. Kedua, memilih program yang akan dimuat ke dalam memori. Yang ketiga, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori. Selanjutnya adalah secondary storage. Jika pada memori utama kapasitasnya kecil dan bersifat sementara, maka secondary storage adalah kebalikannya. Secondary storage memiliki kapasitas besar sehingga mampu menampung banyak data. Contoh-contoh dari secondary storage antara lain hard disk, disket, dan lain-lain. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen disk adalah free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Sistem input-output. Manajemen sistem input-output sering disebut dengan device manager. Device manager ini juga menyediakan device drive sehingga operasi input-output berjalan dengan seragam. Komponen-komponen pada sistem input-output antara lain 1. Spooling, yaitu melakukan penjadwalan pada sistem input-output sehingga lebih efisien dan efektif. Yang kedua, buffer. Buffer yaitu menampung sementara sejumlah data dari perangkat input atau output. Yang ketiga, menyediakan driver agar dapat melakukan operasi perangkat keras tertentu. Selanjutnya adalah manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Manajemen berkas mempunyai struktur bersifat hierarkis. Pada manajemen berkas, sistem operasi bertanggung jawab atas 1. Pembuatan dan penghapusan berkas dan direktori. 2. Mendukung manipulasi berkas dan direktori. Menentukan berkas pada secondary storage. Yang terakhir, membackup berkas ke penyimpanan permanen.
Selanjutnya adalah proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme kontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, dan sumber daya. Sistem proteksi harus 1. Dapat membedakan pengguna yang diberi izin dan yang tidak. 2. Menentukan kontrol yang akan dikendalikan. 3. Menyediakan sarana penalti atau hukuman. Selanjutnya adalah jaringan. Suatu sistem yang terdistribusi merupakan kumpulan dari prosesor-prosesor yang tidak dapat berbagi dengan clock atau memori yang di mana prosesor-prosesor tersebut memiliki memori tersendiri. Prosesor-prosesor tersebut dapat terhubung dengan jaringan komunikasi. Sistem yang terdistribusi dapat menyediakan akses ke berbagai macam sumber daya sistem, yang dapat menyebabkan 1. Mempercepat terjadinya komputasi. 2. Peningkatan ketersediaan data. 3. Peningkatan kemampuan. Command Interpreter System. Suatu sistem operasi akan menunggu instruksi dari pengguna, lalu program akan membaca sejumlah instruksi yang diberikan dan juga mengartikan control statement yang biasa disebut dengan Command Line Interpreter. Selain itu, Command Interpreter System ini memiliki banyak variasi yang dapat disesuaikan dengan input-output device, contohnya CLI, Windows, Paint-based, dan lain-lain. Selanjutnya adalah layanan sistem operasi. Layanan-layanan sistem yang ada pada sistem operasi yaitu eksekusi program, yaitu kemampuan sistem untuk memuat sebuah program dan menjalankannya. Kedua, operasi input-output. Pengguna tidak dapat secara langsung mengakses sumber daya perangkat keras. Sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input-output atas nama pengguna. Selanjutnya adalah sistem manipulasi berkas, yaitu kemampuan program untuk melakukan operasi pada berkas. Selanjutnya adalah komunikasi, yaitu pertukaran data atau informasi antar dua atau lebih proses pada satu komputer atau lebih. Selanjutnya adalah deteksi error, yaitu menjaga kestabilan sistem dengan mendeteksi error pada perangkat keras atau proses. Selanjutnya adalah efisiensi penggunaan sistem yang terbagi menjadi 3, yaitu resource allocator, yaitu mengalokasikan sumber daya ke beberapa pengguna pada saat yang sama. Proteksi manajemen akses ke sistem dari sumber daya yang dikendalikan. Dan yang terakhir adalah accounting, yaitu merekam kegiatan penggunaan jatah sumber daya. Selanjutnya adalah sistem call. Sistem call menyediakan interface antar program dan bagian-bagian sistem operasi. Sistem call juga menjembatani antar proses dengan sistem operasi. Sistem call ditulis dengan bahasa tingkat tinggi yang dapat dipahami oleh mesin. Ada 3 cara untuk memberi parameter dari program ke sistem operasi. 1. Melalui register atau sumber daya pada CPU. 2. Menyiapkan parameter pada struktur di memori dan alamannya ditunjukkan oleh pointer. Ketiga, push store melalui stack pada memori dan sistem operasi akan mengambilnya melalui pop pada stack tersebut. Mesin virtual. Konsep pada mesin virtual menyediakan proteksi terhadap sumber daya sistem, namun tidak dapat sharing data secara langsung. Mesin virtual sangat bagus untuk penelitian dan pengembangan sistem operasi. Konsep pada mesin virtual sulit untuk diimplementasikan karena usaha yang diperlukan untuk menduplikasi mesin. Selanjutnya adalah perencanaan sistem dan implementasi. Saat akan merancang sistem, ada target-target yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah target untuk pengguna, yaitu sistem operasi harus mudah digunakan.
Selain itu, mudah dipelajari, nyaman, dan dapat diandalkan. Selain itu, sistem operasi juga harus aman dan cepat. Yang kedua adalah target untuk sistem. Sistem operasi harus mudah untuk diimplementasikan, dirancang, dan dipelajari sebagaimana fleksibilitas, error, dan efisien. Selain itu, ada mekanisme dan kebijaksanaan. Mekanisme menjelaskan bagaimana melakukan kebijaksanaan, sedangkan kebijaksanaan memutuskan apa yang harus dilakukan. Memisahkan kebijaksanaan dan mekanisme sangat penting. Hal ini menyebabkan adanya fleksibilitas saat akan mengubah kebijaksanaan. Selanjutnya adalah sistem generation atau disingkat sysgen. Sistem operasi dirancang untuk dapat dijalankan di berbagai mesin yang sistemnya harus konfig dengan setiap komputer yang ada. Program sysgen mendapat informasi konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras dengan dua cara. Yang pertama, booting, yaitu memulai komputer dengan meload kernel. Yang kedua adalah bootstrap, yaitu program kode yang disimpan dalam ROM yang dapat mempercepat kernel, memasukkannya ke dalam memori, dan memulai eksekusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan ataupun kurang dalam kata-kata maupun materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian, sampai jumpa.